Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maeda, B. Rumah Bung Karno, C. Lapangan Merdeka, D. Bundaran HI, E. Lapangan Ikada. Pembahasan. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, berhubung alasan keamanan, dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur 56, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, lapangan Ikada. Contoh soal nomor 2. Kongres Pemuda Jawa pada tahun 1918 yang mengubah Trikoro Darmo menjadi Jong Java dipimpin oleh A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Dr. Sutomo, C. Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, D. R.M. Sutomo Surjoko Kusumo, E. Rajiman Wijoyo Ningrat. Pembahasan. Pada 12 Juni 1918, pada kongres pertamanya di Solo, organisasi Trikoro Darmo yang digagas oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, Sunardi, dan beberapa orang pemuda lainnya mengubah namanya menjadi Jong Java. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Contoh soal nomor 3. Janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepang setelah kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia II diumumkan oleh A. Laksamana Maeda, B. Perdana Menteri Kyoto, C. Ichikawa Taisho, D. Marsekal Terauchi, E. Kumakichi Harada. Pembahasan. Janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang setelah kekalahan Jepang pada Sekutu diumumkan oleh Perdana Menteri Kyoto pada tanggal 7 September 1944. Jadi, jawabannya tepat adalah B. Perdana Menteri Kyoto. Contoh soal nomor 4. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh A. Panglima Polim, B. Thomas Matulesi, C. Muhammad Shahab, D. Sisinga Maharaja 12, E. Peto Sharif. Pembahasan. Raja Singa Maharaja 12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Sisinga Maharaja 12. Contoh soal nomor 5. Prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mula Warman berbentuk tiang yang digunakan juga untuk A. Pemujaan roh nenek moyang, B. Meletakkan sesaji, C. Tanda batas kerajaan, D. Mengikat hewan kurban sebagai persembahan, E. Mengadakan upacara kematian. Pembahasan. Prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mula Warman berbentuk tiang batu yang berfungsi untuk mengikat hewan kurban yang dipersembahkan untuk para dewa. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mengikat hewan kurban sebagai persembahan. Contoh soal nomor 6. Riwayat Kerajaan Kediri berakhir pada tahun 1222 setelah raja terakhir Kerajaan Kediri ditaklukkan Ken Arok pada peperangan di Kanter. Siapakah raja terakhir Kerajaan Kediri tersebut? A. Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bameswara, B. Kameswara, C. Kartanegara, D. Kertajaya, E. Jayabaya. Pembahasan. Sri Maharaja Kertajaya atau Raja Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri yang memerintah sejak 1194 sampai 1222. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Kertajaya. Contoh soal nomor 7. Salah satu bentuk percampuran unsur Hindu-Buddha dengan unsur budaya Islam pada bentuk bangunan masjid kuno di Indonesia adalah A. Bangunan masjid yang selalu menghadap ke timur, B. Bentuk masjid yang bujur sangkar, C. Bentuk atap masjid yang seperti kubah, D.
Arah kiblat bangunan masjid. E. Atap masjid yang berbentuk meru. Pembahasan. Akulturasi tersebut tercermin dalam bentuk atap masjid yang berbentuk tumpang yang disusun semakin ke atas semakin kecil. Hal tersebut mirip dengan Meru pada Pura. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, atap masjid yang berbentuk Meru. Contoh soal nomor 8. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi, kecuali A. Asisten Residen, B. Regen, C. Wedono, D. Wakil Regen, E. Asisten Wedono. Pembahasan. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi antara lain Asisten Residen, Wedono, Camat, Lurah, Wakil Regen, dan Asisten Wedono. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, Regen. Contoh soal nomor 9. Pelopor pendiri GNB adalah negara-negara yang sedang berkembang. Negarawan Afrika yang termasuk sebagai pelopor GNB diantaranya adalah A. Nelson Mandela, Thabo Mbeki, B. Kwame Nkrumah, Ghana, C. Anwar Sadat, Gaddafi, D. Gamal Abdel Nasir, Zambia, E. Idi Amin, Joseph Mobutu. Pembahasan. Gerakan Non-Blok atau GNB. Pendiri gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia. Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, Kwame Nkrumah, Ghana. Contoh soal nomor 10. Penyebab utama terjadinya Perang Paderi 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat ialah A. Persoalan warisan, B. Sengketa tanah, C. Keyakinan beragama, D. Persoalan adat, E. Permasalahan lingkungan. Pembahasan. Penyebab utama terjadinya Perang Paderi adalah adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Persoalan adat. Contoh soal nomor 11. Pada perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal Renville pada 8 Desember 1947, delegasi Indonesia diwakili oleh A. R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, B. M.R. Amir Syarifuddin, C. Mohatta, D. I.R. Soekarno, E. Khairul Saleh. Pembahasan. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia diwakili oleh M.R. Amir Syarifuddin. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. M.R. Amir Syarifuddin. Contoh soal nomor 12. Agresi militer 1 terjadi karena Belanda mengingkari perundingan. A. Linggarjati, B. Renville, C. Romroyen, D. Giyanti, E. Meja Bundar. Pembahasan. Belanda mengingkari perundingan Linggarjati terbukti pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan agresi militer 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Linggarjati. Contoh soal nomor 13. Salah satu akibat yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai akibat penyebaran agama Islam yaitu A. Pelestarian kesenian, B. Perkembangan kebudayaan, C. Penggunaan bahasa Melayu, D. Mempertebal rasa kesukuan, E. Mempercepat proses integrasi. Pembahasan. Penyebaran Islam di Nusantara salah satu caranya adalah melibatkan kebudayaan yang lahir dari suku-suku. Maka, bersatunya keagamaan dan adat istiadat ini mampu mempertebal rasa kesukuan.
Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mempertebal rasa kesukuan. Contoh soal nomor 14. Sarjana Bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Drs Mohatta, C. Mr. Ahmad Subarjo, D. Sukiman, E. Ali Satro Amijoyo. Pembahasan. Ki Hajar Dewantara merupakan orang Indonesia pertama yang menggunakan istilah Indonesia saat beliau sedang dalam masa pembuangan di Belanda dan menjadi penulis berita di sana. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Ki Hajar Dewantara. Contoh soal nomor 15. Indonesia menyelenggarakan PPRA merupakan hasil dari perundingan A. KMB, B. Trikora, C. Persetujuan New York, D. PPRA, E. Rom Ryan. Pembahasan. Isi atau hasil persetujuan New York adalah mulai 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Indonesia berakhir. Mulai 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat berada di bawah kekuasaan PBB atau UNTIA. Pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Indonesia wajib menyelenggarakan PPRA paling lambat akhir tahun 1969. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Persetujuan New York. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.